Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial Passion and Career. Ya, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan panggilan, dengan beban yang Tuhan taruh, dan dengan demikian kita bisa meniti karir yang paling penting menurut saya bukan soal sukses, tapi bahagia. Sukses tapi stres, mati juga. Nah, hari ini kita ada tamu, kita bincang-bincang ya dengan Joe Tewu. Nah, ini nama lengkapnya apa sebenarnya nih? Joe Habakuk Jimmy Tewu, Pak. Oke, Joe Habakuk Jimmy Tewu. Terus nama panggilannya? Joe, Pak. Joe. Ya, kalau orang Jawa bilang Joe karena memang orang Jawa itu hurufnya di spelling kayak orang Jerman gitu ya. Joe. Oke. Nah, Joe, boleh perkenalkan diri ya. Dari sisi kamu tuh kerjaannya apa sih? Saat ini saya sebagai IT konsultan aja, Pak, di beberapa tempat. Salah satu yang lagi benar-benar fokus saat ini adalah pembangunan Sulut Airways, Pak. Jadi salah satu penerbangan baru di Sulawesi Utara, Sulut Airways. Saya juga di situ ya sedang membangun sistem informasi, sistem servernya, pemesanan tiket, booking travel, website, dan berbagai macamnya, Pak. Oke. Nah, sebelumnya memangnya pernah kerja di mana? Kok bisa sekarang ada di situ? Saya pernah bekerja di tempat Bapak justru, salah satu tempat Bapak. Jadi guru playgroup. Iya, awalnya playgroup beberapa bulan, tapi saya dipanggil sama kepala sekolah primary. Jadi pindah ke SD. Jadi pindah ke SD dari Happy Holy Kids, pindah ke SD itu tahun 2015-2016, Pak. Di Balikpapan? Ya, betul. Oke. Harapan Bangsa Integrated Christian School, SBICS. Baru ke IT? Baru sambil selesaikan S2 Magister Pendidikan dulu, Pak, di Unmul. Ambil 2 semester di situ, baru akhirnya selesainya di Jakarta, balik ke Jakarta, Pak. Oke. Tapi saya mengenal kamu nih sebenarnya sebagai YouTuber, bukan artisnya, tapi produsernya atau pengelola akun, ya kan? Saya nggak tahu mana yang utama nih sebagai pengelola akun YouTube-nya atau yang di IT-nya tadi. YouTube itu sebenarnya bidangnya pelayanan, Pak. Hobi atau pelayanan? Iya, hobi yang saya lanjutkan teruskan untuk pelayanan, terutama bantu orang tua saya, Pak. Ya, saya tahu papa kamu pendeta, ya kan? Iya, betul. Jujur nih, kalau saya maaf ya, jujur ya. Iya. Tadinya nggak terkenal banget gitu. Gerejanya juga nggak gede gitu, tapi di tangan kamu nih, justru di tangan kamu. Jadi bukan hanya orang tua mensupport anak loh, anak mensupport orang tua. Pelayanan orang tua dalam arti kamu melayani, mendukung orang tuamu. Sehingga dengan akun Kalam Kristus, wah sekarang semua orang jadi tahu gitu loh. Jadi, kamu bilang itu pelayanan, yang IT tadi pekerjaan. Tapi ngomong jujur lagi ya, ya. Income-nya banyakan mana, dari YouTube atau dari IT? Kalau ini yang sering disalahpahami sama orang, Pak. Ya. Ketika YouTuber itu main YouTube atau mengelola channel YouTube itu untuk income. Ya. Karena apa? Di situ ada banyak variabel yang harus kita mengerti, Pak. Kalau memang itu menjadi suatu pekerjaan atau seorang YouTuber, nggak gampang. Jadi bagi saya meneruskan hobi YouTube itu. Jadi kalau gitu saya boleh katakan malah itu sebenarnya hobi itu passion dong ya, passionnya di situ. Tapi pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar, Pak, menurut saya. Itu, kayak saya, hobinya ngelukis dijual. Iya.
Betul. Hobi saya ngomong ya kan, tukang Iya. bicara, tukang ngoceh ya, dipanggil ke sana kemari, dibayar, wah itu enak itu. Iya. Wah, Hobi. enak banget itu, Lagi Pak. melakukannya senang sekali, kalau nggak dibayar aja mau, memang hobi gitu kan, Iya. dibayar lagi. Nah, tapi sebenarnya passion kamu ngelola YouTube ini termasuk passion, termasuk hobi dong ya. Tapi kalau dari segi kemampuan, kamu punya kemampuan di bidang IT. Betul. Karena kamu bekerja di bidang IT. Nah, Iya. oke. Kalau kamu bicara ke depan, ya, anggap aja 10-15 tahun lagi. Iya. Seandainya akun YouTube yang kamu kelola ini sukses, itu kan juga bisa ratusan juta, bahkan miliar gitu ya. Oh, Kamu iya. kayaknya untuk 15-20 tahun ke depan mau pensiun sebagai orang IT atau sebagai YouTuber, dalam arti kita anggap aja ya gini, kalau misalnya kita bicara tinju atau artis lah, itu kan ada artisnya, ada produsernya. Jadi artis itu terkenal apa enggak di tangan produser. Betul. Ya kan? Orang tinju promotornya, orang hebat kayak apa kalau sama promotor nggak dipasang, nggak dimainkan ya sampai jedeng nggak akan dikenal ya kan. Elis Pikal itu dulu muncul di tangan siapa tuh promotor tinju Boy Bolang ya kan misalnya begitu. Nah, kan banyak orang hebat secara teologis, banyak orang khotbahnya luar biasa. Tapi ketika mereka nggak diramu dalam talk show, siapa ketemu siapa naik kapan, trending topik hari ini, nah itulah. Jadi orang berbicara YouTuber, kebanyakan pengennya itu mau jadi yang muncul gitu loh, jadi artisnya. Ya syukur-syukur muncul sendiri, kelola sendiri gitu ya. Ya saya. Saya ini syuting sendiri kemana-mana bawa kamera gitu udah belasan tahun sih orang-orang belum pernah jadi YouTuber, saya udah ke Amerika, ke Eropa, kemana dan nggak bawa kameramen ya, saya kamera sendiri, syuting sendiri, edit sendiri, masukkan televisi. Nah, tapi kebanyakan orang kalau bicara mau jadi YouTuber gitu jadi yang berbicara. Tidak banyak yang saya jumpai itu yang justru menjadi kalau tinju promotornya. Kalau artis sutradaranya, gitu kan. Nah, kalau saya tanya Joe nih, berbicara tadi saya bilang 15-20 tahun ke depan atau ngelihat masa depan dah, udah kebayang nggak sebagai seorang IT atau sebagai YouTuber? Saya lebih suka menggunakan keduanya karena gini Pak, tidak ada lagi namanya dua dunia berbeda. Kan orang-orang kita bicara society ya. Society 4.0 masih berpikir bahwa ada dua dunia berbeda. Pertama dunia paralel, ada dua dunia paralel yaitu dunia nyata dan dunia maya. Nah, di saat seperti ini, apalagi terutama setelah pandemi, dua dunia itu tidak bisa disatukan. Maka upgrade-lah society itu jadi 5.0 dan industrinya yang naik jadi 4.0. Jadi orang tidak bisa mengatakan lagi bahwa internet adalah dunia nyata dan dunia maya itu berbeda gitu. Jadi karena sekarang sistemnya ya udah blending gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya bilang mau sebagai seorang IT atau sebagai seorang YouTuber. Karena itu sudah dua hal yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup. Makanya ada sebutan IoT, Internet of Things gitu. Jadi dari mana saja kita bisa bekerja, dari mana saja kita bisa menghasilkan, Pak. Bagaimana? Apalagi YouTubernya bukan artisnya yang muncul ya, yang di belakang layar. Itu butuh orang IT. Betul, Pak. Untuk Pak Pendeta Joshua Tewu muncul talk show dengan Jarod Wijanarko gitu. Betul. Nggak jadi itu ya. Dan masalahnya kan kemarin masalah pernikahan, perceraian, bahkan sampai poligami kan, itu sebelum ada Ahok muncul kan, Pak? Ya, yes. Yang di kick kita udah beberapa minggu sebelumnya. Nah, tapi kenapa saya hold dulu, tidak langsung naikkan? Kenapa? Orang IT rata-rata ya punya kemampuan namanya membaca algoritma dan menentukan yang namanya momentum. Sama seperti ahli keuangan atau memang orang keuangan yang bekerja di bidang keuangan, mereka punya kemampuan yang namanya untuk melihat masa depan seperti apa gitu, Pak. Tapi bukan ramalan itu ya, itu bukan menggunakan data dan analisa. Betul.
Karena namanya kan tadi saya singgung algoritma, Pak. Kita harus bisa melihat algoritma data, statistik data. Karena data itu indah menurut saya, Pak. Naik turunnya. Bisa bisa share screen nggak? Kayak apa sih algoritma? biar kita tuh ngerti gitu loh. Jadi YouTuber itu bukan cuma yang tampil, orang pemalu bisa jadi YouTuber karena dalam arti produsernya, otaknya, sutradaranya, IT-nya nih. Kalau boleh tunjukin sedikit aja sih biar kita yang orang awam ini dapat gambaran. Oke, boleh di Pak share screen-nya, Pak. Oke, tunggu sebentar. Jadi yang namanya algoritma itu makanan kayak apa sih? Apa itu? Jadi sebenarnya orang kayak kamu juga bukan hanya pegang YouTube ya. Menurut saya kamu kayak gitu main saham juga jago loh. Iya. Ada background finance, trading. IT-nya kan dipakai untuk kelola YouTube nih, ya kan? Iya. Sebenarnya ini serupa nih. Oke, silakan munculkan dulu. Ya, share screen boleh. Kita akan munculkan. Udah kelihatan, Pak? Ya, udah mulai kelihatan. Ya, iya, oke, siap. Oke, kita lihat dari awalnya saya lihat YouTube ini dari Social Blade karena Social Blade adalah tempat untuk menentukan siapakah trending position 1 sampai 100 di berbagai macam negara, bahkan seluruh dunia. Nah, saya lihat-lihat seperti contohnya ada salah satu father of YouTube namanya PewDiePie dengan 100 juta lebih subscribernya. Kenapa dia bisa mencapai seperti itu? Nah, saya lihat semua algoritma datanya seperti ini. Kenapa dia bisa naik seperti itu? Berarti kan ada yang men-trigger. Ketika data itu naik, ada yang trigger, Pak. Apa yang membuat itu trigger? Oh, ternyata ada berbagai macam elemen. Salah satunya adalah keyword dan SEO. Penempatan keyword itu sangat penting karena kita berbicara algoritma atau data. Nah, ini Kalam Kristus juga mengalami penaikan luar biasa mulai April tadi ya. Betul, karena ini akun sudah dari tahun, kita lihat di sini 2013, Pak. Oke, sudah lama. Sudah lama, dan istilahnya memang tidak fokus di situ. YouTube hanya untuk awalnya ya, tahun 2013 itu, saya bilang sama orang tua saya panggilnya Papi kan. Papi, mendingan khotbah-khotbah Papi saya simpan aja di YouTube. Jadi kita simpan dulu di YouTube supaya ada peninggalan lah buat nanti anak-anak di masa depan supaya bisa belajar berkhotbah seperti Papi berkhotbah. Buat warisan generasi lah itu ya. Betul, karena saya adalah anak nazar, Pak. Jadi memang yang dinazarkan untuk hanya hidup melayani Tuhan, Pak. Karena saya anak pertama, anak sulung. Waduh, itu kamu merasa dapat beban atau bersyukur tuh? Nasib. Jujur awalnya saya berpikir itu adalah beban, Pak. Karena apa? Yes. Saya sampai tidak bersetuju, istilahnya sampai berbeda pendapat dengan orang tua bahwa saya tidak ingin jadi pendeta, Pak. Oh enggak, kamu harus jadi pendeta. Akhirnya kita pisah pemahaman, berbeda pemahaman, saya pergilah dari rumah, Pak. Dan akhirnya sama seperti Musa, memang harus dididik dulu di Mesir, Pak, supaya bisa mengerti, dapat pengetahuan, dan akhirnya kembali juga ujung-ujungnya gitu, Pak. Panggilan nggak bisa lari ya. Betul. Ya, gitu. Kalau oke. Terus kita kembali, kita lihat. Awalnya ini dari grade-nya channel ini. Karena kan sejak 2013 itu hanya video-video khotbah tok yang di-share begitu aja lah. Ya. Nah, tidak ada hal yang signifikan. Nah, kemudian di bulan April nih kita lihat nih, April. Wah, itu titiknya itu ya betul. Nah, di sini mulailah saya bergerak. Kayaknya bagus juga deh kalau kita mendapatkan income dari YouTube. Ya. Tapi istilahnya sekali lagi Pak, itu bukan hal yang utama income dari YouTube. Ini hanyalah menopang. Istilahnya kan yang namanya kita mau membuat suatu pekerjaan itu butuh biaya. Iya. Nah, untuk menopang waktu. Betul. Diberkati juga banyak orang punya akun YouTube juga nyungsep. Betul. Ya. Nah, tapi di situ harus kita kasih nilai-nilai idealismenya. Nanti kita akan bicara nilai-nilai tersebut di slideshow yang akan saya tunjukkan, Pak. Kita lihat dulu nih channel ini bergerak mulai April 2020 sampai bulan ini.
Nah, peningkatan itu dari E kita kejar, dari grade E sampai B-. Oh, itu grade dunia global ya? Iya, betul. Grade Yes. global. Wow. Dan akhirnya untuk mencapai 1% dibutuhkan setidaknya 10.000 sampai 15.000 subscriber. Nah, sekarang posisinya Kalam Kristus adalah 69.000. Dan saya berpikir ini adalah bukan pencapaian yang luar biasa menurut saya, Pak, dibandingkan channel-channel lain yang udah ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi Tetapi, ini kemarin kayaknya bulan lalu saya ke sana masih 48.000 deh. bulan April masih 12 ribuan, Pak. Nah, waktu saya tapping di sana itu, Iya, Pak, betul. 48 Betul. saya, kalau angka Betul. ingat saya. Ini Iya, udah luar biasa, 48 ribu. tidak tambah 11.000 nih. Betul, Ya, betul. oke. Betul. Jadi, penambahan subscriber itu terjadi sangat signifikan, Pak. Karena apa? Saya tahu di mana pull trigger-nya untuk menaikkan algoritma data seperti ini, Pak. Nah, di sini juga akhirnya bisa dilihat monthly earnings-nya Kalam Kristus sudah bisa dilihat di sini per bulannya. Minimal. Ya, ya. Sampai maksimalnya sebulan. Yes. Nah, tapi nggak mungkin sampai di minimal didapat, Pak. Biasanya pertengahan. Ya, pertengahan atau 2/3 lah ya. Betul. Nah, kalau lihat begini kan ini ngomong lagi soal ini, ya kan berarti kalau ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kemampuan kamu di bidang IT sehebat apa dibanding dengan prospek income di YouTube ini. Ini kan sebenarnya bisa untuk kayak betul-betul masa depan loh ini. Iya, betul, Pak. Karena gini, video itu kan mungkin bulan ini tidak trending seperti video Bapak. Karena lihat di situ masih rata-rata 10.000. Ya. Kan Pak Jarod sudah naik 3 episode nih. Ya, dari 5, saya bagi 5 episode nih, Pak. Karena apa? Bagi saya ini adalah pelajaran. Satu lagi itu yang saya tekankan adalah idealisme, bahwa konten yang saya naikkan dalam channel ini bukanlah untuk sekadar trending atau untuk men-trigger massa untuk dapat view atau clickbait, tapi itu adalah pelajaran. Karena tidak ada, saya sudah coba lihat, tidak ada pelajaran pernikahan menarik, selengkap yang di talk show kan sama Pak Joshua dengan Pak Jarod gitu. Ya, meskipun nggak apa-apa. Nggak sampai ratusan ribu, tapi ya 17.000, 15.000, oke lah. Nggak apa-apa. Itu untuk saat ini. Yes. Untuk saat ini belum tertarik. Mungkin 2 bulan ke depan, 3 bulan, atau tahun depan itu akan naik sendiri. Itu pun akan mempengaruhi pendapatan juga. Jadi istilahnya nanti entah 10 tahun ke depan udah masing-masing 1 juta view. Ya. Dan yang lagi beda dengan YouTuber dunia ya. Betul. Menyampaikan hoax, teori konspirasi, apapun. Pokoknya hajar udah. Yang penting viewernya naik, udah gosip. Nah, itu YouTuber, Pak. Itu YouTuber. Itu betul-betul bekerja. Kita melayani lewat YouTube. Iya. Ya, itu dia bedanya. Ya. Oke, nah. Oke, kalau ada yang masih mau disampaikan, silakan. Ada. Ya. Satu lagi, kita harus menyampaikan sesuai dengan karakter kita, idealisme kita. Karena gini, kalau kita cuma hanya mengcopy program orang atau gaya seseorang, kita nggak akan pernah melebihi orang tersebut, Pak. Oke, ya. Nah, contoh di beberapa program, saya lihat ini banyak loh. Saya udah hampir 1.000 lebih akun yang kena copyright strike dari channel ini, Pak. Okay. Dan ditutup akunnya. Sampai berkali-kali email minta tolonglah Pak, diaktifkan lagi. Dan istilahnya ini adalah dikira orang adalah channel Pastor Joshua Teu. Nah, gitu. Padahal ya. Oke, sebentar agak tersendat ininya. Internetnya yang tersendat punya saya atau punya di sana. Istilahnya minta izin hanya lisan begitu, itu dianggap oke gitu. Jadi mereka tidak berpikir ada namanya copyright strike. 3 kali kena copyright strike, channel tersebut bukanlah channel yang bisa diajak kerjasama jangka panjang oleh YouTube. Apalagi namanya ada YouTube partner verified khusus istilahnya
program YouTube itu. Jadi istilahnya YouTube Partner Program, ikut dalam programnya YouTube, itu kan butuh yang clean, akun yang clean, yang benar-benar original dan menjadi diri sendiri. Nah, lihat ini banyak sekali kan laporan. Saya belum memberikan laporan untuk misalkan mau saya kasih jangka waktu 7 hari untuk menutup video tersebut, atau langsung strike pada saat itu juga. Ini yang bisa jadi masalah. Nah, minat penonton, Pak. Ya. Kita harus memikirkan minat penonton. Karena gini, kita nggak bisa asal upload aja nih. Hari ini saya mau upload tentang keluarga, saya mau upload tentang ini, tentang itu. Karena orang melihat, kayak contoh, Keluarga Indonesia Bahagia channel Pak Jarod. Orang mau subscribe channel Bapak karena itu bahasannya masalah keluarga, bahasan tentang memang keluarga, memang baik dari sudut pandang A, B, C, D, segala macam. Itu urusannya benar-benar adalah urusan keluarga gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini audiens kita, ya, engagement kita. Nah, engagement kita di sini, lihat berapa unique viewer kita. Rata-rata view per view. Berapa viewer kita rata-rata. Nah, di bulan ini, bulan Juli, kelihatan bahwa penambahan subscriber 25% menurun dibandingkan bulan lalu. Jadi bulan ini saya hanya mendapatkan 13.000 dibandingkan bulan lalu gitu. Itu pun lumayan kan 13.000 ya. Iya. Karena jarang upload, Pak. Saya gara-gara ada kerjaan juga di luar. Jadi istilahnya karena saya harus mengedit video. Jadi banyak yang nggak saya upload jadinya, Pak. Begitu. Yes. Nah, kita bisa lihat reaction dulu. Reaction. Inilah yang dibilang namanya algoritma datanya, Pak. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa menurun? Kenapa bisa naik? Nah, dari situlah kita melihat minat penonton, Pak. Jadi perhatikanlah minat penonton kita, minat subscriber kita. Karena merekalah yang akan men-trigger bola data tersebut, Pak. Ya. Begitu dia senang, dia klik suka, dia komen, dia share lagi ke orang lain. Betul. Share itu yang menarik itu ya. Viral deh. Okay. Nah, dan hitungan YouTube bukan per view lagi, Pak. Dulu oke. Bulan-bulan September tahun 2019 itu pernah Bapak lihat nggak video cuma 1 menit ditonton 10 juta view? Ya. Nah, hitungannya berdasarkan view. Sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu, Pak. Okay. Jadi yang diperhatikan adalah retensi waktu, Pak. Dia nonton sampai selesai nggak tuh gitu? Berapa menit? Iya. Per video misalkan 1 jam video kita tonton, berapa rata-rata ditonton orang? Kalau cuma 5 menit, 3 menit, itu adalah video yang gagal menurut saya, Pak. Ya, karena orang akan lihat pembukaan lalu di-stop. Betul. Karena kelihatan isinya clickbait. Jadi udah tidak bisa lagi kita bikin video thumbnail yang wah gitu, menantang banyak orang, istilahnya bikin propaganda atau bikin kontroversi, terus ketika diklik isinya nggak sesuai, ya udah gagal itu videonya, Pak. Okay. Makanya ada sistem retensi waktu. Nah, di sini kita bisa lihat aktif subscriber kita itu jam berapa aja sih? Nah, Bapak bisa lihat di sini. Rata-rata itu jam 6 sore, Pak. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu ini. 1 minggu selama 1 minggu. Nah, yang paling umum ini. Upload prime time-nya diprimerkan di situ. Nah, itu yang nggak pernah dilihat orang, Pak. Main upload aja. Saya mau upload jam 2 pagi, upload gitu. Ya. Oke. Kita harus bisa lihat itu, Pak. Subscriber kita berapa persen? Rata-rata 22% yang mengaktifkan bell-nya gitu. Wah, ini makanya benar-benar menjadi seorang pengelola akun YouTube. Kalau saya ilustrasikan tadi kan, ya kalau film sutradara, produser, malah bukan sutradara, produser sebenarnya. Karena lihat apa nih tema yang cocok, apa minat pasar, marketingnya. Bukan artis yang ditampilkan, otaknya lah di sini. Makanya sebenarnya seorang IT kayak Joy dan akhirnya pegang akun YouTube seperti ini, nggak salah ya, bukan dunia yang dua hal yang bisa dipertentangkan. Ini sudah ngeblend jadi satu, bahkan untuk menjadi seorang pengelola akun YouTube memang diperlukan hal itu gitu ya. Betul. Nanti kita akan bicara bagaimana kita bisa mendapatkan view yang baik, view yang banyak,
terus bagaimana kita membuat konten yang baik, dan istilahnya itu bisa engage dengan penonton kita. Oke, Nah, silakan lanjutin. saya masih ada kekurangan di sini, Pak. Ya, ya. Saya lagi mencari viewersnya usia 18 sampai 24 tahun dan 25 sampai 34 tahun seperti yang kita lihat di sini, Pak. Mau naikin yang segmen itu ya? Iya, kita harus bisa berpikir ke situ. Kenapa? Penonton saya rata-rata, Pak, usianya 35 sampai 44 tahun, itu 17%, 17,1% dari 100% penonton yang ada di channel ini. Dan yang paling tinggi adalah usia 45 sama 54. Berarti istilahnya kalau anak milenial zaman sekarang, ini mah konten bapak-bapak. Iya, nih yang tua-tua Gitu. yang suka lihat dia nih. Nah, kalau saya berhasil, Pak, memenangkan di usia 25 aja, 25 sama 24 yang sama 18 tahun ke atas, Pak. Saya yakin subscriber cuma 1 juta, Pak, dalam waktu 1 tahun. 6 bulan lah kita bicara. Kalau memang itu bisa engagement, bisa menarik buat anak-anak muda, itu hal yang sangat mudah, Pak. Makanya saya belum bisa dibilang konten kreator atau YouTuber yang berhasil. Karena saya belum bisa major di sini, Pak, rata di sini, Pak. Oke, kalau saya boleh usul nih, yang namanya talk show soal pacaran, soal jodoh, atau ide membangun strategi, butuh strategi bagaimana caranya anak usia 18 tahun tertarik dengan karena ini konten rohani ya, Pak. Konten rohani karena gini, semakin banyak tembok denominasi gitu. Oke. Atau ya itu kalau untuk anak-anak muda masuk deh tema-tema anak muda kayak citra diri, gambar diri, pacaran, cari jodoh. Itu mestinya menarik tuh untuk usia-usia itu. Betul. Nah, makanya saya mau juga untuk anak yang di bawah umur, Pak. Karena gini, Bapak tahu nggak ada yang namanya channel anak-anak? Itu nomor 5 terbesar di dunia, Pak. Wow. Namanya Kids Dinosaur atau Cocomelon. Mereka mendapatkan viewer per hari itu 5-10 juta per hari, Pak. Subscriber mereka 60 juta, ada yang 120 juta juga, Pak. Dan sedihnya kontennya enggak bagus. Bukan itu untuk anak-anak, Pak. Untuk anak-anak yang di bawah umur. Enggak, tapi kontennya bagus ya? Bagus, bagus, sangat bagus. Cuman gini, yang di Indonesia kontennya nggak bener gitu kan, lalu subscribernya banyak kan sedih banget. Nah, itulah ya saya mulai berpikir, saya mau mengajak Pak Jarod bagaimana ya kerja sama Pak Jarod, karena Pak Jarod juga pernah belajar animasi dan punya perusahaan animasi. Bagaimana kalau kita mengembangkan kembali minat anak-anak terhadap pengajaran yang dikemas dengan baik supaya kita juga bisa ini nih Pak, untuk usia 13 tahun, usia di bawah 13 tahun, 18 tahun gitu. Makanya ada anak ya istilahnya balita, di atasnya pemuda, itu saya sedang berpikir bagaimana strateginya, Pak. Tapi istilahnya saya lumayan berhasil di usia 40 konten bapak-bapak, Pak. Ya, nggak apa-apa, tekunin dulu, pertajam di situ. Nanti ada kan dalam satu channel ada program kan, program ini, program ini, kayak televisi ada program. Nah, nanti kita kembangin. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nih. Ya. Oke, sebagai seorang pengelola YouTuber seperti ini, apa suka dukanya, Joy? Suka dukanya gini. Kita buat konten yang istilahnya menurut idealisme kita, tapi justru itu tidak naik. Istilahnya itu tidak mengudara dengan baik, tidak fly up gitu loh, Pak. Yang nonton nggak banyak. Iya, tapi giliran kita membuat konten yang tidak kita suka, yang kita kesel banget gitu. Sebenarnya nggak perlu kita buat konten itu, tapi justru itu yang melesat gitu, Pak. Bapak pernah nggak ngerasain hal itu, Pak? Iya. Itu terjadi juga dalam banyak hal tuh. Misalnya kita di Instagram aja kita bikin quote yang bagus, bikin kalimat yang bagus, yang suka cuma 200. Nah, pikir 1.000 gitu. Nah, makanya saya sudah banyak mengurangkan keinginan saya, idealisme saya, tapi tidak menghilangkan ya. Istilahnya tidak menghilangkan karakter kita, originalitas kita.
Gitu, Pak. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan. Joe, Silakan. ini menjadi pengelola akun YouTube ini sebenarnya menurut saya ini kayak ya ini luar biasa. Dalam arti begini, seorang pendeta itu kalau punya jemaah 10.000 itu udah dahsyat banget. Ya, Iya. udah wow gitu. Nah, ini memang belum ratusan ribu, tapi sudah 69, 70.000 lah katakan begitu. Iya. Dan bedanya begini, ada akun YouTube lain, katakanlah 400.000, 500.000 lah. Iya. Itu followernya anak muda. Ya, yang lihat tuh Iya. anak muda. Nah, akun ini itu yang lihat mungkin 10.000 pendeta kali. Jadi kalau dari 60.000, jangan-jangan yang 10.000 itu pendeta. Bisa jadi, Pak. Nah, pendetanya punya jemaat, katakanlah 100 itu. Oh, itu Iya. kamu punya pengaruh sebenarnya ratusan ribu. Nah, jadi menurut saya, wah ini dahsyat banget nih. Jadi segmen yang diambil memang bobotnya cukup berat, kadang debat teologi ya, tapi ini unik untuk para hamba Tuhan, para pengajar. Itu Betul. mulai tertarik dengan hal ini. Karena kalau saya punya teman-teman pengajar, Iya. maka saya dapat forward dari mereka gitu loh. Iya. Sedangkan akun yang lain kan ya fun atau happy atau lucu-lucu, senang gitu loh. Nah, sekarang begini. Melihat pengaruh itu, apa impian kamu selanjutnya terhadap akun ini? Itu kita bicara tentang industri jatuhnya, Pak. Sekarang, Pak. Kalau dari sisi nilai apa yang tidak kamu bawa sebenarnya? Nilainya adalah istilahnya mengemas firman Tuhan, ya, atau mengemas sebuah pengajaran yang murni dari Alkitab tanpa membawa teologi manapun, tanpa membawa denominasi manapun untuk kembali ke Alkitab. Nah, jadi masalahnya banyak musuhnya. Yang bikin salah satu suka dukanya juga adalah ketika bertentangan dengan teologi lain, diserang, oke, habis. Nah, pengelolaan filterisasi itu penting, Pak. Karena gini, kita kan sedang membangun branding. Kita lagi bangun rumah kita istilahnya nih, Pak. Ya. Jangan biarkan komentar buruk atau istilahnya hal-hal yang istilahnya buruk itu dibiarkan dalam channel kita. Makanya saya filter setiap komentar, Pak. Bapak bayangkan, Pak, kita share screen lagi deh. Ya, kita punya seperti kan Bapak pernah komentar juga kan di channel ini, Pak? Ya, jadi betul-betul benar-benar ya harus dikelola ya. Itu difilterisasi. Dikelola, bukan dibiarkan. Betul, jangan dibiarkan. Jangan biarkan akun Anda, apalagi gini, kalau akun kita sudah mulai diperhatikan banyak orang, jangan biarkan ini jadi panggung atau jadi corong untuk orang membuat opini, Pak, yang buruk, Pak. Saling menghujat lagi. Betul. Nah, lihat. Yang saya tandai sebagai help for review adalah 5.200, Pak. Yang spamming 19.000. Wow. Nah, jadi istilahnya coba lihat yang benar-benar menghancurkan karakter dari branding apa yang kita bangun, itu harus dijaga. Makanya untuk kedepannya, saya akan tetap menjaga, yang paling penting itu adalah menjaga apa yang kita bangun. Jadi biarkanlah ini bertumbuh. Kalaupun ini nanti jadi besar, akun YouTube ini jadi besar, itu bagi saya hanyalah berkat. Istilahnya Tuhan memakai channel ini sebagai berkat bagi banyak orang. Cuman itu aja, Pak. Tapi kalau untuk dibilang keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan di sini, saya rasa itu bukan yang nomor satu. Itu nomor kesekian, Pak. Karena apa? Mengemas firman, mengemas materi, itu adalah hal yang berat. Iya. Oke. Apalagi di kancah perteologian sekarang ini yang friksinya keras sekali ya. Betul. Friksinya keras sekali, butuh kebijakan, butuh perspektif kalau istilah Pak Joshua yang kita bisa secara dewasa orang-orang yang berbeda ini bertemu dan berdialog lalu berbicara sebagai sahabat. Betul. Jadi ketika saya berjumpa dengan orang lain atau teolog yang lain, bisa nggak kita berbincang-bincang sebagai seorang sahabat yang bertukar pikiran? Sehingga kalau kita ada perbedaan, melalui persahabatan itu, menurut saya jauh lebih baik mencapai sebuah kedewasaan berteologi ya.
Betul. bukan yang saling menghancurkan gitu ya. Betul. Nah, sekarang Iya. kan saat ini kan ada arus yang lain yang tidak seperti ini, yang harusnya kita bisa menjadi di tengah-tengah itu menjadi, ya kalau saya atau kalau dari saya gitu ya, ya menjadi benar-benar corong ini adalah membahas firman Tuhan non teologia Teknologi. blog manapun, karena Iya. blog manapun juga diundang Iya. untuk menyampaikan pandangannya, dan tentu Betul. akan dibahas ya, namanya kan Iya. dibahas secara akal sehat, akalnya, kalau saya menggunakan bukan akal sehat istilahnya, logika firman, biar firman Betul. menjelaskan firman, ayat menjelaskan ayat. Iya. Kalau toh ada perdebatan sementara, kan misalnya kayak yang saya bicarakan aja kan memang ada 5 sesi. Nanti Betul. begitu ada yang komen negatif, ya tunggu deh yang keempat, yang kelima gitu. Pasti dari Kita buat lagi nanti akan Q&A-nya. lagi kan, mereka belum Kita melihat akan secara Q&A. keseluruhan gitu. Jadi Betul. memang belajar tuh butuh waktu. Tapi saya memang sadar sih ini mengelola akun seperti ini nggak gampang ini. Betul. Betul. Ini Bukan berarti nggak bisa. bisa Nggak dihujat, mudah. bisa dibully. Betul. Nah, nah kalau sekarang yang kamu secara pribadi, ya kamu secara pribadi sebagai seorang anak hamba Tuhan, ya. Dengan adanya hal kelola ini saya nggak bicara pribadi, gimana hubungan kamu dengan ayah kamu setelah YouTube-nya ini boleh dikatakan maju di tahun ini? Hubungan Jadi ini di luar soal YouTube nih, jadi kamu secara pribadi dengan kan gini, kamu pernah istilahnya ya anak pertama itu kan memang hamba Tuhan juga begitu, anak yang pertama diserahkan kepada Tuhan. Ya. Saya sendiri, kakak saya itu juga walaupun bapak ibu saya bukan pendeta, tapi kalau di gereja Protestan ya, orang tua saya di gereja Protestan itu pradoto majelis. Dan anak pertama itu kayak diserahkan kepada Tuhan gitu. Jadi ya itu ada pergumulan yang wah, kenapa saya punya nasib jadi anak pertama, harus melayani, kan saya mau jadi insinyur, kan saya mau ini, gitu. Jadi, tentu ada masa-masa pergumulan seperti itu. Sampai akhirnya betul-betul terima panggilan Tuhan. Sampai akhirnya betul-betul melayani. Lalu sekarang kan ini, istilah saya menurut saya kan, saya cuma melihat dari jauh ya. Saya kenal juga belum lama, dalam arti ya pas tapping kemarin itulah ketemu secara langsung. Kan saya bisa melihat ini kayak bapak dan anak ini kayak sebuah tim pemain sepak bola atau tim orkestra yang sedang bermain gitu loh. Jadi saya melihat dari gini gerak tubuh, bagaimana kalian bapak dan anak bekerja itu saya yakin ada cerita di belakangnya atau ada hati di belakangnya. Apa yang kamu alami dalam sisi hubungan ayah anak? Kita bicara balik dulu ke depan. Ya. Ke belakang, balik dulu ke belakang. Ya. Nah, awalnya memang saya itu orangnya banyak ketidakcocokan dengan ayah, terutama sosok ayah. Ya. Nah, tapi ketika saya dalam perjalanan kehidupan menemukan bahwa saya harus berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Itu yang paling penting. Saya harus saya bukan orang yang istilahnya rohaniawan. Saya tidak bekerja di dalam menjadi pengerja gereja atau ikut banyak. Bahkan saya ditarik ke 5 tahun sebelumnya, 3 tahun lah saya nggak pernah ke gereja, Pak. Karena apa? Saya pernah punya kekecewaan sama yang namanya pendeta. Berkali-kali saya buat sesuatu. Berkali-kali saya mengerjakan proyek apa. Dibohongi sama yang namanya pendeta. Nah, dari situ saya coba akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, tapi gini, Pak, hati saya berbicara begini. Itulah makanya, Pak, saya sungguh bangga ketika ayah saya adalah seorang hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta, tapi hamba Tuhan. Dari kecil saya diajarkan untuk baca Alkitab, berdoa bangun pagi, berdoa sebelum tidur. Dan itu masih kita anak-anak, saya ingat sekali, SD, kita diajarkan setiap hari bangun jam 5 pagi sebelum beraktivitas, baca Alkitab. Nah, ketika saya di luar rumah, saya pergi dari rumah, ada yang namanya Roh Kudus itu bekerja, firman itu bekerja, bertumbuh di dalam hati saya. Jadi saya berpikir gini, saya mau meninggalkan Tuhan. Tuhan salah apa sama saya gitu. Nah. Yang melakukan itu kan orang lain, oknum, bukan Tuhan yang melakukan. Nah, setelah itu saya coba berpikir, kembali lagi, ya Tuhan terserahlah, apa yang mau terjadi dalam hidupku terjadilah gitu. Saya akhirnya
berpikir berdamailah dengan dirimu, Jo. Terimalah dirimu apa adanya, terimalah kondisimu apa adanya. Dan istilahnya semua perubahan dimulai dari dirimu. Kalau kamu mau merubah cara pikirmu, kamu temukan pola pikir yang benar, pasti kamu akan baik. Nah, akhirnya di tahun 2017 akhir, masuk 2018, saya kembalilah minta maaf, saya yang sujud ke orang tua saya. Oke. Maafkan saya, gitu. Dan akhirnya semua terjadi dengan baik. Akhirnya istilahnya saya membuktikan firman itu hidup. Taati orang tuamu, dan itu jangan, istilahnya gitu, taatilah orang tuamu supaya panjang umur di bumi. Makanya saya bilang saya mau umur panjang dan bahagia, makanya saya kalungkan itu ke dalam diri saya, begitu. Makanya saya mau bekerja sama dengan orang tua saya. Pap, ayo, apa yang kita mau buat? Tapi mau bikin apa? Ayo kita create, saya bikin sistemnya. Saya mau menyampaikan ini, Jo. Saya mau menyampaikan B, C, mau menyampaikan D. Oke, kita buat dulu skripnya. Kita buat dulu strateginya seperti apa. Ayo kita jalankan. Begitu, Pak. Wah, dan akhirnya saya melihat kamu dan bapakmu menjadi tim ya, sehingga buat channel ini bisa mempengaruhi berlipat-lipat dari jumlah jemaat yang digembalakan ayahmu di gereja, gitu kan? Iya, betul, Pak. Ini kan channel ini kan nggak ada batas negara, kota, denominasi. Betul, Pak. Satu pelayanan yang sangat dahsyat. Oke, saya akan tutup dengan pesan-pesan ini ya, bahwa kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan channel dan program ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang Joy ya, dari bahkan pernah meninggalkan gereja, hampir aja meninggalkan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, tapi itu hanya bisa memperparah kehidupan diri sendiri. Akhirnya bisa, puji Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Kita mensyukuri diri sendiri, mengucap syukur apa adanya sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Bahkan sebenarnya bukan apa adanya. Ada yang luar biasa, ada talenta, ada kreativitas, ada kejelian, ketajaman melihat grafik-grafik algoritma yang bagi orang lain itu apa, bisa pusing. Tapi Tuhan taruh itu dalam hidup Joy dan dia menemukan, inilah bakat saya, inilah talenta saya, ini kemampuan saya. Saya kerja di IT dan saya tidak mau dipisahkan ini dari pelayanan. Ini juga pelayanan saya. Dia nggak mau dikotomikan antara IT dan pelayanan lewat YouTube. Emang ini semua udah ngeblend menjadi satu. Ini hidup saya dan ini yang aku miliki. Ini sekarang untuk Tuhan. Nah, itulah perbincangan yang nilai dari yang perbincangan kita yang bisa kita dapatkan hari ini. Yang kedua adalah bahwa begitu banyak profesi yang sebenarnya ternyata menarik ya. Kalau dalam program serial yang Passion and Career ini kita pernah tampilkan bidang art, ada juga bahkan pembuat sambal, seorang coach. Maka hari ini YouTuber bukan berarti harus ganteng, cantik, suka tampil. Bukan. Itu artisnya YouTube. Tapi pengelola YouTube-nya, pengelola akunnya, butuh orang yang smart, butuh orang yang mengerti IT, yang tajam analisanya. Nggak perlu suka tampil, nggak masalah. Jadi setiap orang itu punya peran. Dia ini, Tuhan menciptakan setiap orang itu punya peran. Maka kenalilah keunikan dirimu, talenta, minat, bakatmu, dan berperanlah dengan sukacita. Yang kerja di belakang layar nggak perlu cemburu dengan yang ada di layar. Yang di layar nggak dibantu, nggak muncul loh. Jadi hidup dan bekerjalah seperti untuk Tuhan dalam apapun yang kau kerjakan. Pasti dan apapun yang bagian kita, ya. Joy yang bagian setting kamera. Nah, hebatnya Joy ini kameramen ya Joe, audionya iya, mixernya iya, editornya iya, akun YouTube-nya iya. Di tempat lain butuh 5 orang gitu. Iya. Ya, jadi kamu luar biasa Joy, dan yang lebih luar biasa lagi, saya ikut bersyukur kamu menemukan dirimu. Banyak orang itu bukan kehilangan orang lain loh, kehilangan dirinya sendiri. Iya, Pak. Ada orang yang bukan kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, kehilangan uang. Enggak. Yang paling menyedihkan adalah orang kehilangan dirinya sendiri. Iya, Pak. Akhirnya nggak menatap masa depan dengan suram, melihat cermin yang dirinya dalam cermin dengan penuh kebencian, melihat ke belakang dengan penuh penyesalan, melihat ke depan tanpa harapan. Itu karena orang kehilangan dirinya sendiri. Tapi dia melihat, Joy, kamu menemukan dirimu sendiri. Dan akhirnya
terlebih lagi adalah menemukan Tuhan dalam hidupmu, melihat pekerjaan Tuhan dalam pekerjaanmu, melihat karya Tuhan dalam karyamu. Itu adalah menurut saya orang yang menemukan passion. Dan ketika passionnya ketemu, karirnya ya di dalam passion itu. Apalagi ketika di-blend dalam kehidupan, inilah hidupku bagi Tuhan, inilah pelayananku bagi Tuhan. Maka saya percaya, berkat itu nomor 2. Saya menulis buku namanya Spirit of Excellence. Di dalam buku itu saya menulis bahwa bahagia, sukses, itu dampak sampingan ketika seseorang itu hidup bersama dengan Tuhan. Jadi saya pun juga punya namanya kekayaan, sukses, terkenal, itu bukan obsesi saya. Kalau akhirnya saya punya perusahaan, saya punya rumah besar, saya ada waktu buat melukis, itu di belakang saya itu lukisan saya sendiri. Itu saya anggap itu bukan yang saya kejar. Yang saya kejar itu hadirat Tuhan. Yang saya kejar itu berkenan kepada Tuhan. Jadi sukses yang sejati ketika orang menjalani hidupnya sesuai rencana Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan. Ya, itulah acara kita hari ini, nilai kita hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih Joy sudah bergabung di acara saya. Sama-sama Pak. Ya, nanti terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa kita bahas tentang industri kreatif untuk millennials. Yes, kita siap. Ya, Tuhan berkati Joy. Tuhan berkati Pak. Sampai jumpa yang lain, teman-teman yang lain. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.